Radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Dewi. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wah, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACP, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Irene sebagai Dewi Sumbi, Billy sebagai Sanip, Pak Badar oleh Juni, Idris Apandi sebagai Ki Gede Kirom, Mogan sebagai Raga, Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Chris Urspon sebagai Jael Singgi, dan Hastin Atas Asih sebagai pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Jawa Barat sekitar daerah Cirebon, permulaan abad ke-14. Menurut cerita, Desa Pleret adalah sebuah perkampungan terpencil yang terletak di sekitar kaki Gunung Ciremai. Sebuah gunung yang dikenal dan ditakuti oleh penduduk sekitarnya karena banyak menyimpan misteri. Meskipun perkampungan Pleret letaknya terpencil, namun desa itu memiliki penduduk yang cukup banyak dan dipimpin oleh seorang laki-laki setengah tua yang dikenal sebagai kepala kampung. Siang hari itu, di sebuah keramaian pasar desa, nah pendengar yang budiman, marilah kita ikuti cerita ini bagian yang pertama.
Hari sudah siang sekali. Tapi kenapa pos jaga induk kampung pasar ini kosong ya? Biasanya Gede Kirom, kepala keamanan desa dan pasar ini sudah ada di tempat ini. Barangkali dia sedang keliling melihat-lihat keadaan pasar ini. Apa dia ada di tengah keramaian orang-orang itu ya? Di sepanjang keramaian pasar ini sepertinya Ki Gede Kirom tidak ada. Aku mendengar suara seruling di kejauhan. Suara seruling itu semakin mendekati pasar ini. Sepertinya aku kenal suara seruling itu. Iya, itu pasti suara seruling si Raga, pemuda gila desa ini. Benar dugaanku. Itu si Raga. Dia nampak tengah berjalan di antara keramaian orang. Pakaiannya compang-camping dan tidak memakai alas kaki. Mau apa pemuda gila itu datang ke pasar ini? Aku jadi curiga. Orang-orang ketakutan melihat Raga. Mereka semuanya lari. Terutama para wanita yang tengah berbelanja. Ini berbahaya. Pemuda itu bisa mengganggu. Aku harus mencari Ki Gede Kirom untuk melaporkannya. Ki Gede Kirom, sudah siang begini. Kenapa Ki Gede masih berada dalam warungku saja? Apakah Ki Gede tidak tugas jaga hari ini? Iya. Lalu Sanip kemana Ki? Tidak tak. Ki Gede. Ki Gede, lihat. Bukankah itu Sanip? Dia tengah berlari-lari menuju kemari. Nampaknya dia sangat penting sekali Ki. Cepat Ki, cepat. Di pasar ada si Raga. Cepatlah Ki. Pemuda gila itu berbahaya. Dia mengganggu orang. Semua orang ketakutan. Kurang ajar. Berani-beraninya pemuda gila itu datang ke pasar. Sanit, si Raga itu aku kira tidak berbahaya. Dia mengganggu Pak Badar. Lihat saja di sana. Sanip, ayo kita ke sana. Ayo Ki Gede. Hei, kalian semuanya makan. Ayo kita ajari anak muda gila itu. Ayo. Mereka akan menghajari Raga. Kasihan juga si Raga. Aku harus juga melihat ke sana. Cari anak itu. Ayo kita tangkap anak muda gila itu dan kita hajari dia. Ayo. Raga, berhenti. Mau apa kalian? Tutup mulutmu orang gila. Cepat kau tinggalkan pasar ini. Loh, memangnya aku salah apa? Jangan banyak tanya. Sanip, hajar dia. Ayo, seret dia. Loh, aku tidak salah. Ayo, jangan, ampun, jangan dipukul aku. Loh, orang jahat. Seret dia dari tempat ini, ayo. Seret aku. Ampun, jangan. Hajar terus, ayo. Jangan, aku bukan orang jahat. Jangan seret aku, lepaskan aku. Ayo, orang jahat. Jangan. Ayo, jangan hiraukan, ayo. Seret terus, seret. Ampun, jangan seret aku. Ampun, dia semua jahat. Ampun. Ayo.
banyak mengeluarkan darah akibat benturan batu-batu jalan. Jangan seret aku. Berhenti! Hanif, apa kesalahan Raga? Sampai kau perlakukan dia seperti itu. Pak Gadar, kau tidak perlu ikut campur. Minggir. Anak muda itu berbahaya. Dia mengganggu. Iya, si Raga akan mencuri di pasar ini. Fitnah. Kalian orang-orang jahat. Lepaskan aku. Jangan hiraukan. Seret lagi, ayo. Singkirkan jauh-jauh anak gila itu dari sini. Ayo, seret. Ayo. Ampun. Lepaskan aku. Ampun. Ajar terus, ayo, ajar. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Ih, lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Tetap anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Raga yang sudah kepayahan, dia terus diseret-seret dan dihajar, hingga akhirnya tubuhnya dibiarkan di suatu tempat yang jauh dari pasar itu. Sakit sekali kakiku. Mereka orang-orang jahat. Luka di kedua kakiku banyak sekali mengeluarkan darah. Aduh, kepalaku, aduh, terasa pusing dan penglihatanku samar-samar. Raga terjatuh pingsan karena banyak mengeluarkan darah pada luka kakinya. Sementara di sebuah pekarangan rumah yang nampak rumah itu berbentuk seperti bangunan pendopo kadipaten. Di pekarangan itu nampak seorang pemuda tampan dan gagah tengah asyik memandikan kudanya. Sore ini aku baru sempat memandikan. Aku sibuk, sampai-sampai aku lupa padamu. Itu seperti Kakang Jail Singge. Nampaknya dia rapi sekali. Sepertinya dia akan pergi lagi. Padahal dia baru saja kembali. Sudah terlalu sore. Aku harus segera berangkat menjemput kekasihku Nyai Dewi Sumbi di rumahnya. Tapi kemana Bedok dan Askom? Kedua pembantuku itu kemana ya? Itu di kandang kuda sepertinya mereka. Mereka kelihatannya juga sudah siap di atas doka. Biar aku panggil saja mereka. Bedok, Askom, kemari, cepat. Sudah siap, Den Jail Singgi? Apa kita akan berangkat sekarang, Den? Ya, aku khawatir Nyai Dewi Sumbi kelamaan menunggu kita. Dia bisa marah nanti. Mari naik ke dokar ini, Den Jail. Sudah, Den Jail. Ya, ayo, kita berangkat sekarang. Tunggu. Restu Singgi adik. Oh, apa menungguku? Kakang Jail, Kakang mau pergi kemana lagi? Bukankah Kakang baru saja kembali setelah semalaman Kakang pergi?
Apa urusanmu, Restu? Kakang, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, Kakang. Tapi Kakang sering banyak tidak di rumah. Aku mohon Kakang jangan pergi lagi. Pekerjaan apa? Bukankah sawah, ladang, dan semua sudah ada yang mengerjakan? Semua sudah diurus oleh pekerja-pekerja kita. Lalu apa lagi? Betul apa yang akan Kakang katakan. Tapi itu semua adalah tanggung jawab kita, Kakang. Kitalah yang harus mengatur mereka. Setiap hari, aku mengatur dan melihat-lihat pekerja kita selalu sendiri. Kakang sekalipun belum pernah membantuku. Aku bukan orangnya untuk mengurusi soal begitu. Aku tidak suka melakukan hal-hal pekerjaan seperti itu. Ya, aku kira kaulah yang tepat orangnya. Kau pandai. Dan pekerjaan itu memang sudah kau lakukan sejak almarhum bapak dan ibu masih ada. Kakang tidak bisa harus begitu, Kakang. Ini adalah tugas kewajiban kita berdua. Atur sajalah olehmu. Aku tidak ada waktu. Bedok, jalan. Kakang Jail. Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakinah, minumlah tomat saat buka dan sahur, dan sebelum tidur puasa jadi tak terganggu. Kau buang, beri kembung, Roma obatnya. Kau buang, beri kembung, Roma obatnya. Roma obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Kakang Jail Singgi pasti akan senang melihatku berdandan seperti ini. Dia pasti akan memuji-muji kecantikanku. Kakang Jail Singgi sudah tergila-gila padaku. Aku pun senang karena dia adalah orang terkaya dan dihormati di desa ini. Aku memang cantik. Dan menurut Kakang Jail Singgi, aku adalah wanita yang paling cantik di desa ini. Setiap laki-laki di desa ini banyak yang menyukai aku. Tapi aku lebih senang dengan Kakang Jail Singgi. Tapi sudah sore begini, kenapa Kakang Jail Singgi belum juga datang? Nah, itu seperti suara dokar Kakang Jail Singgi. Ya, itu pasti dia yang datang. Sebaiknya aku cepat keluar dari kamarku ini. Den Jail. Kita sudah sampai, Den. Lihat, Den. Kenapa rumahnya Dewi Sumbi nampaknya sepi sekali, Den? Iya, Den. Saya khawatir Nyai Dewi Sumbi tidak ada, Den. Dia pasti ada. Ya, barangkali dia di dalam sedang menungguku. Den. Lihat, Den. Itu Nyai Dewi Sumbi keluar dari dalam. Oh, cantiknya, Den. Wah, dia memakai gaun ungu yang indah. Waduh, cantik sekali dia berdandan seperti itu, Den. Iya, Den. Wah, Den. Den Jail hebat ya. Bisa mendapatkan Nyai Dewi Sumbi, wanita tercantik di desa ini. Iya. Lihat, Askom. Waduh, wajahnya begitu licin tanpa cacat. Waduh. Den, dia berjalan kemari. Selamat sore, Kakang. Terlambat.
iya. Maafkan aku, Nyai. Kenapa jadi gugup seperti itu, Kakang? Iya. Oh, aku kagum melihat kecantikanmu berdandan begitu. Kau sungguh menarik berdandan seperti itu, Nyai. Oh iya, aku sendiri sampai tidak mengenali. Jangan memuji seperti itu, ah. Aku bukan memuji, tapi ini kenyataan. Oh iya, mari, silakan naik, Nyai. Baik, Kakang. Mari aku bantu, Nyai. Mari. Biar aku saja. Nyai, mari. Apa-apaan kamu? Ini jatahku, minggir. Sudahlah. Kalian ini ribut saja. Mari, Nyai. Ya, pegang tanganku, Kakang. Ya. Bedok, jalan. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Kasihan si Raka. Dia terbaring pingsan di tepi jalan begini. Kedua kakinya luka-luka dan darahnya sudah mengering. Tapi bagaimana aku harus menolong dia? Ki Gede Kiron telah mengancam semua orang untuk tidak mengurusi si Raka. Padahal dia anak baik. Ya, sejak kedua orang tuanya tiada, dia seperti orang lupa ingatan. Sepertinya Denjail Singgi. Oh iya, itu Denjail Singgi bersama Nyai Dewi Sumbi, Bedok dan Askom. Pak Badar, ada apa kalian kumpul di tempat ini? Anu Denjail, si Raga pingsan Den. Kakang Jail, lihat, itu pemuda gila itu. Dia terbaring pingsan. Kenapa pemuda itu, Kakang? Biarkan saja, Nyai. Pak Badar, biarkan saja anak gila itu di tempatnya. Ayo, kalian bubar. Anak itu memang berbahaya. Bubar, ayo bubar. Kenapa si Raga itu, Den? Jangan hiraukan pemuda gila itu. Ayo, jalan lagi. Iya, biarkan saja dia. Dia itu bikin susah orang saja.
Rasanya hari ini aku rindu sekali dengan Raga. Sejak kemarin aku tidak menemui dia. Biasanya kalau sore begini, aku datang menemuinya. Ayo Belang, kita temui Raga. Nah, aku sudah siap di punggungmu. Sekarang marilah kita berangkat. Hiya, hiya, hiya. Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini, hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah hubungannya Restu Singgih dengan Raga yang menurutnya sering ditemuinya itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Irene sebagai Dewi Sumbi, Juni sebagai Pak Badar, Mogan sebagai Raga, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, dan Hastin Atas Asih sebagai pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang pertama telah dikisahkan bahwa Restu Singgih telah berangkat menuju ke rumah Raga, pemuda yang dikatakan gila oleh penduduk desanya itu. Sementara diketahui kalau Raga saat itu tengah berada di suatu tempat di tepian jalan dan dalam keadaan pingsan akibat diseret-seret penduduk desanya. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang kedua. Di belakang rumah ini sepi juga. Di tempat biasa Raga itu pun sepi. Mungkin dia sedang keluar. Sebaiknya aku akan mencarinya.
benar-benar buruk hari ini. Sejak permulaan aku main, jelek terus. Kang Mas, berhentilah mainnya. Uangmu bisa habis nanti. Sejak mula kau kalah terus. Tidak, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Uangku masih banyak. Nih, aku masih punya. Kau tidak perlu khawatir kalau soal uang denganku. Kalau itu maumu, aku tidak bisa melarangnya. Aku hanya mengingatkan Kakang saja. Itu hak Kakang Jail Singgi. Oh. Kau memang calon istriku yang setia. Kau pandai memujiku, Kakang. Kau seperti penyair saja. Oh, tidak, Nyai Dewi Sumbi. Aku bukanlah seorang penyair yang pandai meraih dan memuji. Tapi kau seringkali membuatku jadi senang dengan pujianmu itu. Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga aku temui. Di pasar ini juga tidak ada. Kasihan dia. Aku khawatir dia belum makan. Mungkin Raga berada di tempat yang tidak biasanya. Nah, sebaiknya aku pulang dulu saja. Sebab nampaknya hari sudah semakin petang. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Besok aku akan melanjutkan mencarinya. Sudahlah, Kakang. Kau sudah terlalu banyak minum. Aku masih ingin minumnya ya. Janganlah kau larang aku, Nyai. Ya. Berikan aku sebotol arak itu lagi ya. Oh. Nyai, cepat berikan. Tidak, Kakang. Ayo pulang. Kita pulang. Kepalaku pusing, Kakang. Ya. Pulang, sayang. Ayo, rangkulah aku. Iya, ini aku merangkulmu. Ayo, Kakang. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur, gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor, bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Hati-hati ya. Pak Tua, kau tidak perlu khawatir dengan kami ya. Bukankah kau tahu kalau kami sudah biasa seperti ini di warung mie ini ya? Waduh, Den Jail Singgi dan Dewi Sumbi jalannya sudah semboyongan begitu. Wah, keduanya benar-benar sudah mabuk. Pak Tua, sebenarnya aku belum puas. Aku masih ingin minum lagi ya. Wah, jangan Den Jail, jangan.
Saya khawatir Den Jahil dan Nyai nanti di jalannya bagaimana. Aku sudah biasa, Pak Tua. Aku masih kuat. Betulkah begitu, Den? Betul. Tanya saja pada Nyai. Benar, Pak Tua. Wah, kalau begitu Den Jahil sungguh hebat, Den. Tentu saja, Pak Tua. Tentu saja. Hebat, kalian hebat. Hebat. Pak Tua. Coba kau lihat Nyai Dewi Sumbi ini. Bagaimana? Cantik kan calon istriku? Wah, cantik sekali, Den. Wah, pokoknya Den Jahil sungguh tidak rugi. Wah, dan kalian berdua cocok sekali. Cocok. Nyai, rasanya kita sudah terlalu lama di warung Pak Tua ini. Bagaimana kalau kita kembali saja? Iya, Kakang. Nampaknya hari pun sudah larut malam. Pak Tua, apakah pembantuku, Bedok dan Askom ada di luar? Ada, Den. Mereka tengah menunggu di luar sejak tadi. Kang Mas, ayo dong kita pulang. Ya, mari Nyai. Ayo, rangkul aku. Iya, Kang Mas. Mari aku rangkul pundakmu. Ayo, kita jalan. Ayo. Seharian ini aku tidak bertemu lagi. Besok aku harus mencari dia. Kasihan Raga. Aku khawatir dia akan menemui kesulitan. Karena sudah lama juga tidak bertemu denganku. Aku hanya berpikir kalau dia sedang merasa lapar. Itu seperti suara dokar Kang Mas Jahil. Iya. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, nah sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Entrostop tablet. Dengan Antapulgit dan Pesitin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Entrostop. Den Jahil, kita sudah sampai, Den. Bedok, bantu aku turun. Ayo cepat. Iya, Den. Sebentar, saya turun dulu, Den. Nah, ayo, Den. Mari, rangkulah pundak saya, Den. Sudah, begini saja. Ayo kita masuk. Iya, Den. Askom. Iya. Kau taruh saja dokar itu dulu. Aku mau masuk dulu. Iya. Itu Kakang Jahil Singgih. Sudah tengah malam begini, dia baru kembali. Hei, kenapa dia? Aneh. Kok jalannya seperti dipegang-pegangi begitu? Dia sempoyongan begitu. Aneh. Den, hati-hati, Den. Peganglah erat-eratan saya, Den. Bedok. Den. Kenapa dengan Kang Mas? Kenapa dia jalannya sempoyongan begitu? Anu Den Restu, dia mabuk. Mabuk? Rupanya ini yang dia lakukan di luar rumah. Bedok,
bawa masuk Kang Mas. Iya Dan Restu. Ayo Kakang Jail, jalanlah. Mari aku bantu. Kakang Jail, kenapa Kakang jadi begini? Ayo jalan Kakang. Marilah aku bantu. Peganglah kuat-kuat badanku ini. Iya Den, peganglah kuat-kuat. Ayo Den. Kang Mas Jail sini benar-benar mabuk. Terlalu. Dedap, kenapa kepalaku pusing begini ya? Iya jelas Den. Den Mas kan mabuk. Ayolah cepat jalan. Nah, itu sudah dekat pintu masuknya Den. Terus saja masukkan ke dalam. Bedok, letakkan Kakang Jail di bangku ini. Baik Den Restu. Ayo Den Jail, duduklah. Nah, duduk. Bedap, ambilkan aku air. Kepalaku terasa pusing sekali. Baik Den. Kakang Jail Simbi. Aku tidak mengira kalau ternyata di luar rumah Kakang melakukan mabuk-mabukan. Kakang sungguh terlalu sekali. Memalukan Kakang. Kenapa, Kau merasa tidak suka aku berbuat itu? Iya. Apakah Kakang lupa pada tata cara adat keluarga kita? Bagaimana Kakang bisa menjaga kehormatan itu kalau ternyata Kakang sendiri bersikap seperti itu? Jangan bicara tentang tata cara adat. Aku bukan orang yang cinta adat. Aku punya tata cara sendiri. Tata cara kita adalah tata cara yang sudah dimiliki keluarga sejak dulu, bukan kehendak sendiri. Jadi jagalah kehormatan almarhum orang tua kita. Jangan Kakang hilangkan. Kau sombong. Pembicaraan. Tapi kehormatan itu yang sudah dimiliki kita. Nah, jadi perlu kita menjaganya Kakang. Kemana wibawa dan kepercayaan kita pada penduduk kalau ternyata Kakang sendiri harus merusak? Ingat Kakang, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu siapa keluarga kita. Pola berpikir mereka harus kita imbangi Kakang. Aku tidak takut kehilangan kehormatan. Karena aku tahu penduduk merasa segan padaku. Itu mereka lakukan karena terpaksa. Apalagi mereka tahu Kakang bersikap buruk, bermabuk-mabukan. Tahu. Aku hanya menduga. Tapi aku yakin penduduk sudah kehilangan kepercayaan pada kita kalau tahu Kakang sering bermabuk-mabukan begitu. Apalagi dengan perempuan. Cukup! Baik atau tidak baik, itu urusanku. Aku tidak bisa harus berdiri di atas tata cara yang penuh aturan dan membelenggu kehidupanku. Kakang boleh bebas. Kakang boleh bebas. Tapi masih dalam batas-batas tertentu. Itulah kewibawaan diri. Itu namanya menyiksa diri. Apakah kehendak itu harus dilawan dengan wibawa yang harus dijaga? Kehendak yang bagaimanapun bentuknya harus didasari tata cara. Tapi bukan begitu. Suka atau tidak suka, Kakang harus menerimanya. Karena Kakang lahir dari keluarga beradab. Aku katakan aku tidak bisa. Usahakanlah Kakang. Dan aku mohon, mulai saat ini Kakang jangan lagi mengulangi bermabuk-mabukan begitu. Itu urusanku. Kau sepertinya tidak mengerti juga. Sudah aku pahami arah pembicaraan Kakang sejak tadi. Aku hanya perlu mengingatkan. Nampaknya Kakang sudah akan bersikap masa bodoh dalam persoalan menjaga nama baik keluarga. Diam kataku. Den Jail, ini airnya Den. Minggir. Den Jail. Aduh, kenapa gelas airnya dibuang Den? Aduh, bukankah Den Jail tadi yang meminta air? Sudah, ayo. Antar aku ke kamar. Aku sudah muak di tempat ini. Baik Den. Mari. Pulang. Cepat. Kau keras kepala, Kakang. Kau tidak kasihan dengan almarhum kedua orang tua kita. Sebelum tidur, puasa jadi
Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Restu Singgih sepertinya menyesali akan sikap kakaknya Jail Singgih itu. Karena dia merasa kalau kehormatan keluarganya tidak dihargai. Sementara itu di rumah Pak Dalil, kepala kampung desa Pleret, nampak Pak Badar dan Pak Dalil tengah berbicara. Jadi benar apa yang Pak Badar lihat tentang kejadian siang tadi? Benar Pak Dalil. Saya menyaksikan sendiri. Si Raga diseret-seret dan dipukuli orang banyak. Kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Waduh, kasihan anak itu Pak Dalil. Terlalu sekali mereka. Memangnya Raga salah apa sampai bisa seperti itu? Katanya sih dia itu mencuri. Padahal Pak Dalil, di tempat itu ada Ki Gede Kirong, keamanan kampung kita itu. Tapi dia sendiri malah menyuruh mereka memukul si Raga. Begitu. Keterlaluan Ki Gede itu. Lalu di mana Raga sekarang? Tadi sore sih saya melihat dia masih tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Apa kita akan melihat ke sana malam-malam begini juga? Iya, seharusnya. Kau sudah sejak tadi melaporkannya kepadaku. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kalau saya, ayo saja. Hanya apa? Saya takut dengan Ki Gede Kirong. Bisa-bisa kalau dia tahu, saya bakal kena ajar dia. Karena nanti disangkanya saya mengadukan hal itu pada Pak Dalil. Kau tidak perlu takut. Ayo kita ke sana. Pak Dalil dan Pak Badar, keduanya lalu berangkat untuk melihat keadaan Raga yang tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Sementara itu di tepi jalan desa, di mana terdapat Raga di situ. Saat itu Raga nampak baru tersadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Gelap sekali tempat ini. Apakah hari sudah malam? Kedua kakiku yang terluka masih terasa sakit sekali. Aduh. Aku ingat. Rupanya aku masih berada di tepian jalan. Tiba-tiba saja ada suara angin dan suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Suara siapa itu?
Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Bagaimanakah selanjutnya? Suara siapakah yang terdengar menakutkan itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.